Itu profilnya. Baik, kita simak bersama-sama. Dipersilakan kepada Bapak. Semangat pagi. Iya, kurang semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Iya, terima kasih. Yang saya hormati dari BPGB Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak PP dan Ibu PP pengajar praktik Angkatan 8, yang saya hormati pengawas kepala sekolah se-Kabupaten Bekasi yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali presentasi ini, ya, saya mulai dengan pantun. Ke dunia fantasi membawa gulai, membeli tiket antri berdiri. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Baik, nama saya Dani dari SDN Pantai Bahagia 02 Kecamatan Muara Gembong. Paling ujung Pak, pinggir laut, makanya saya bawa perahu. Baik, nama program yang saya buat yaitu GLS Puspum. Apa itu GLS Puspum? GLS Puspum adalah Gerakan Literatura Perpustakaan Terapung. Ya. Kenapa terapung? Karena adanya di perahu. Ya. Baik. Selanjutnya, latar belakang dari program ini adalah SDN Pantai Bahagia 02 ini mempunyai aset, yaitu berupa perahu angkutan anak sekolah. Latar belakangnya itu, kita melakukan pemetaan aset yang bertujuan GLS Puspum diharapkan murid akan terbiasa untuk belajar mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan memanfaatkan waktu dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah pada saat naik perahu angkutan sekolah yang waktu tempuhnya 1 jam. Selanjutnya, dasar filosofi pemikiran. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seperti petani, di mana petani itu harus paham betul kapan dia harus menebar benih, kapan dia harus memupuk, dan kapan dia harus memberikan pembasmi hama jika diperlukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara saya rangkum dalam sebuah pantun. Ada kang guru di film kartun, ada bunga berkembang di taman. Tugas guru hanya menuntun anak berkembang sesuai kodrat zaman. Ya. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara saya rangkum dalam bentuk pantun. Selanjutnya, poin dalam komponen profil pelajar Pancasila dalam program ini yaitu ada 3. Yang pertama kreatif, kemudian bernalar kritis, yang ketiga mandiri. Selanjutnya pemetaan aset. Dalam pemetaan aset ini, yang pertama modal manusia, di mana modal manusia ada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Kemudian modal sosial, adanya interaksi yang baik antara sekolah dengan komite sekolah. Yang paling penting di sini adalah modal fisik, di mana modal fisik ini sekolah bersama komite sekolah mempunyai modal fisik berupa perahu angkutan anak sekolah yang diberi nama Perahu Anugerah. Selanjutnya, dalam mewujudkan program ini,
kita melakukan diskusi dengan anak-anak. Ini dilakukan setelah upacara pengibaran bendera hari Senin, di mana dalam diskusi itu kita menyangkut suara, pilihan, dan kepemilikan, atau istilahnya voice, choice, dan ownership. Selanjutnya, tujuan program. Program ini bertujuan membiasakan murid untuk menerapkan budaya positif, yaitu belajar mandiri dengan cara memanfaatkan waktu selama di perjalanan saat pergi dan pulang dari sekolah. Menumbuh kembangan kepemimpinan murid student agency dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan suara yang diberikan pilihan dan ditanamkan rasa kepemilikan atau ownership. Selanjutnya, dalam membuat program ini sesuai dengan teori yang sudah kami pelajari dalam kegiatan CGP ini, yaitu adalah bagja. Apa itu bagja? Yang pertama, buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Buat pertanyaan, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi murid melalui GLS Puspung sehingga meningkatkan interaksi sosial murid secara positif, arif, dan bijaksana? Tindakan yang kami lakukan yaitu diskusi dengan kepala sekolah tentang cara meningkatkan kegiatan literasi murid, diskusi dengan teman sejawat, diskusi dengan komite sekolah, dan wali murid. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas apa saja yang menarik bagi murid agar kemampuan literasinya meningkat? Tentunya dengan guru memberikan pertanyaan terbuka kepada murid tindakannya, yaitu melakukan diskusi dengan murid terkait kegiatan dan program kegiatan agar dapat menstimulus murid untuk terbiasa melakukan kegiatan. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah dengan GLS Puspung ini dapat meningkatkan minat baca dan prestasi murid? Kita tindakannya berkolaborasi dengan siswa, membuat daftar harapan dan evaluasi tentang perubahan sesudah dan sebelum program dilaksanakan. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, berapa lama target tercapai? Target ini saya targetkan selama 1 semester. Setelah 1 semester nanti kita evaluasi lagi. Next, selanjutnya, atur eksekusi. Setelah berdiskusi program GLS Puspung, yaitu Gerakan Literasi Sekolah Perpustakaan Terapung, kepada kepala sekolah, ketua komite, dan murid kelas 1 sampai kelas 6, maka kegiatan tersebut sudah berjalan selama 1 minggu di bulan November ini. Selanjutnya, hasil dan dampak program. Murid terbiasa menerapkan budaya positif, yaitu memanfaatkan waktu untuk membaca. Kemudian tumbuh kepemimpinan murid atau student agency dalam pelaksanaan program GLS Puspung. Pembelajaran yang diperoleh. Program yang dirancang dan dibuat dengan cara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan komite sekolah serta wali murid akan mendapat dukungan yang maksimal. Evaluasi program akan terus dilakukan demi perbaikan. Rencana perbaikan. Penambahan rak buku di perahu yang dilengkapi dengan terpal agar tidak basah saat musim hujan. Mengganti buku bacaan minimal 1 minggu sekali agar murid tidak jenuh. Menata buku berdasarkan jenjang kelas. Jadi buku kelas 1 di kelompok kelas 1, kelas 2, kelas 2, dan seterusnya. Dokumentasi kegiatan. Nah, ini letak geografis SDN Pantai Bahagia 02, Kecamatan Moragenggong. Laut. Ini bukan di Kalimantan, Pak. Ini di Bekasi. Dan itu perahu yang biasa setiap hari digunakan untuk mengangkut anak-anak dari sekolah. Dan ini miniaturnya saya bawa. Setiap hari anak-anak itu pergi ke sekolah
menaiki perahu. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah kurang lebih sekitar 7 sampai 8 km. Dan waktu tempuh selama 1 jam perjalanan. Ya. Nah, pada pagi hari mulai pukul 6, siswa sudah siap menunggu perahu angkutan sekolah. Udah nungguin. Rumah mereka terbuat dari papan, dari bambu. Ya. Mereka setiap hari sudah menantikan perahu untuk berangkat ke sekolah. Mereka berkumpul, ada yang 5 orang, 6 orang. Ini suatu tempat yang sudah disepakati. Setelah naik ke perahu, mereka akan mengambil buku-buku untuk dibaca selama dalam perjalanan menuju ke sekolah. Sekali lagi kami sampaikan, lama perjalanan sekitar 1 jam dari rumah ke sekolah, begitu juga sebaliknya dari sekolah ke rumah. Jadi waktu itulah yang kita manfaatkan untuk kegiatannya. Tiba di dermaga sekolah, mereka naik ke dermaga, bukunya diletakkan lagi di tempat penyimpanan karena memang raknya belum tersedia. Sementara pakai kontainer di gerbang sekolah, murid disambut oleh kepala sekolah dan dewan guru. Kepala sekolahnya akan berdiri, Bapak Haji Abdul Muhib, para SDM Pak Bagian. Nggak dipoto. Pak Haji. Inilah kondisi sekolah kami yang berada di pesisir Pantai Bahagia. Tepatnya nama SD-nya adalah SDN Pantai Bahagia 02. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, murid naik perahu untuk pulang ke rumah masing-masing. Pada saat mereka ke perahu, mereka mengambil kembali buku-buku yang sudah disiapkan untuk dibaca selama dalam perjalanan. Pulang. Mereka sudah terbiasa di perahu, Pak. Jadi ketika perjalanan itu tidak Sia-sia. Iya perahu doang. Itu Pak. ya. Kalimantan. Terima kasih. Itu adalah gambaran kondisi dan geografis SDN Pantai Bahagia 02 yang ada di Muara Gembong. Akhirnya salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya tutup dengan pantun, ikan sepat, ikan gabus, membelitnya pakai pulus, lebih cepat, lebih bagus, karena kami CGP